Tak kasih di kolom chat, tak kasih linknya pengumpulannya tugas untuk penulisan ini tugasnya buat ini UTS-nya juga sekalian untuk buat sastra anak itu saya kasih di chat atau sekalian ya di sini ya di mana di grup ya. Ini yang pengumpulan tugas ini ya, dan literature ya. Ini UTS juga ya, sekaligus ya, Mas Hafid ya. Tugasnya ngapain? Tahu? Kamu itu kelasnya dengan kakak kelas, chat literature. Jadi kamu itu sama kakak kelas, Mas Hafid. Tugasnya itu seperti ini. Saya sharekan. Saya share, bentar. Nah, contoh ini punyanya Larissa ini ya. Kamu karena ketinggalan jauh, Mas Hafid. Ya, dengarkan baik-baik ya. Ini serius ini. Kalau kamu nggak melakukan UTS otomatis nggak lulus ya. Mata kuliahnya Pak Iklim. Judulnya itu The Origin of Sumbersono Village. Nah, Sumbersono. Kamu buat sama ya. Ada judulnya apa, temanya apa, setting tempat dan waktunya di mana, karakternya siapa saja, dan yang paling penting plot. Ini yang nanti saya nilai plotnya. Mas Hafid, masih di sini ya. Di plot itu kamu kasih original story, ada plot twist, ada purpose atau narrative effect. Di plot ini, di elemen plot yang original ini, tuliskan plot dari apa plot itu alur cerita pertama kali ngapa, terus setelah itu apa sampai resolusi ya, sampai resolusi. Kamu sebutkan semuanya. Lah, tujuannya karena ini sastra anak, biar anak-anak itu enggak takut. Jadi kamu harus mengubahnya menjadi yang lebih apa? Lebih tidak bunuh-bunuhan. Kalau ini kan ada kayak contoh ya, pembunuhan gitu ya. Terus eh, jika kamu ganti, kamu twist di yang sebelah kanan ini. Tuh, David. Nah, di plot itu kamu biar jelas juga, alur cerita pertama itu harus berupa tragedi, permasalahan, yang mana permasalahan itu nanti menjadi motif atau tujuan alur cerita itu berjalan. Contoh, ini kan eh, villagers cut the tree out of greed, ya. Masyarakat desa memotong pohon sembarangan karena serakah gitu ya. Nah, karena pemotongan pohon ini adalah sebuah tragedi kan permasalahan kan ya. Akhirnya sumbernya itu hilang. Lost Spring was believed to be a terrifying curse. Nah, ya kan. Dan menganggap warga desa menganggap ini adalah kutukan begitu. Untuk menyelamatkan desa ada dua orang, Jakawil dan Ratri ini yang berusaha menyelamatkan pohon yang terakhir di desa itu gitu. Karena berusaha menyelamatkan, akhirnya dia tuh meninggal karena dibunuh warga dan dipercaya pohon sono itu ditunggui sama rohnya Jakawi dan Ratri. Itu kamu sebutkan terus sampai klimaks gitu, sampai resolusi. Lah, itu kamu twist. Nah, itu tugasnya kamu twist, jangan sampai ada bunuh-bunuhan. Nah, cut the tree nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau bisa lebih problematik lagi. Nah, ya kalau ini kan ada kutukan karena ini ya, Lost Spring itu tadi kan kutukan lah. Kamu ganti di twist jadi karena nggak ada hutan, akhirnya
airnya habis, nggak ada penyangga air, gitu. Dan terus sampai akhir. Tugasnya seperti ini. Ini kamu ini kelas dengan kakak kelas, tapi kamu belum belum ini ya, belum selesai. Lah, untuk mata kuliah digital literacy, Mas Kafid, jadi seperti ini kalau mata kuliah digital literacy. Sebentar ya. Kemarin saya sama Mas Abim ini, Mas Abim nggak ada. Sebentar, saya tunjukkan. Sebentar, sebentar. Ini bisa nggak di-download? Bukan nggak bisa. Jadi Mas Hafid, literasi digital ini nanti tugasnya itu mencari berita yang terpopuler yang di Indonesia bisa. Tapi kalau saya sarankan yang bahasa Inggris ya, yang apa Jakarta Post, yang trending itu kamu kamu analisis. Nah, kayak seperti ini analisisnya. Oke, bentar. Contohnya seperti ini. Kemarin Mas Hakim sudah saya kasih contoh untuk melihat eh, dampak berita di masyarakat, terutama di Indonesia itu seperti apa. Kemarin sudah tinggal Mas Apin biar paham sekalian. Ini contohnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Loading. Contohnya kemarin itu seperti ini, misalkan. Nah, ini misalkan Mas Hafid, ini dengarkan baik-baik. Ini di Jakarta Post itu di tahun 2020 ada populer sendiri, paling populer. Yang kamu tahu ya, berita yang populer itu tahu dari mana tahu ya? Caranya itu gini Mas Afid. Misalkan ini ya. Kamu search aja di Google, year in search atau di Jakarta Post itu yang paling the most anu ya, baru 25 gitu ya. Year in search 2025 lah. Setelah kamu search, kalau sudah ada, misalkan diklik aja, di tahun 2025 itu yang paling di di search itu apa sih? Nah, kalau kamu mau milih global dari seluruh dunia, kalau kamu milihnya Indonesia ya nanti keluarnya yang Indonesia saja. Sebentar kita pilih yang Indonesia saja. Mana Indonesia? Nah, nggak lemot ya. Nah, ini yang top 10, top paling sering dicari di Google itu ada Jumbo, ini kayaknya film ini. Gemini, AI, ada Purabaya, titik puspa dan Cortex. Misalkan kamu kepingin menganalisis Gemini gitu ya, tinggal buka aja Jakarta Post gitu ya, tentang Gemini ini. Jakarta Post, terus ngomongkan Gemini AI. Pasti nanti kan keluar kan? Nah, itu kamu kutip. eh, nah, ini. Misalkan ini Jakarta Post ya. Terus kamu analisis.
Nah, ini misalkan ya, building a more meaningful and inclusive digital future for Indonesia. Nah, ini judul judul di Jakarta Post. Nah, kamu kamu analisis ini dampaknya ke masyarakat secara langsung itu seperti apa? Gitu. Baik itu positif, baik itu negatif. Contohnya kayak seperti ini. Ini misalkan ya, saya kutip di Jakarta Post dari tahun 2020 itu ada pecahan uang 75.000 memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Nah, dianalisis. Nah, satu paragraf bisa, dua paragraf bisa kayak seperti ini, satu paragraf. Yang penting itu ada ide di situ. Jadi kalau di sini itu Mas Kafid, di Jakarta Post itu dalam memperingati eh, Hari Kemerdekaan yang ke-75, pihak kementerian itu mengeluarkan mata uang baru 75.000. Yang mana ya, di uang 75.000 itu biasanya kan pecahan uang itu kan biasanya itu kan ada Indonesia, Presiden Indonesia, ada traditional clothing, ada apa tapi di sini tidak. Itu di sini tuh ada eh, Jakarta MRT dan Jembatan Papua UTV sama Trans Java Toll Road, ya ada tiga. Biasanya itu kan ada kayak alam-alam perbukitan, ada Raja Ampat, ada Gunung mana itu Merapi gitu ya, pecahan uang itu gambarnya ya. Ada tari tari piring, ada pahlawan nasional. Itu adalah simbol bangsa negara. Tidak, tapi yang 75.000 ini tidak. Yang jadi simbol adalah infrastruktur. Nah, ini nanti kamu narasikan seperti itu. Efeknya apa? Di dalam eh, karena simbol negara itu adalah representasi masyarakatnya, tentunya hal ini menjadikan masyarakat itu menjadi eh, apa image image yang mereka bangun akan fokusnya itu bukan ke pahlawan nasional, bukan kearifan lokal, budaya lokal, tidak, tapi infrastruktur. Jadi orang itu fokusnya akan menjadi konsumtif, itu. Menjadi apa orang sukses itu diukur dari orang Indonesia itu suksesnya itu diukur dari seberapa banyak wealth di sini ya, sebanyak berapa banyak wealth kekayaan atau uang yang dia miliki gitu. Efeknya seperti itu dan sekarang memang seperti itu. Lah, ini ideologi seperti ini eh, dicetuskan oleh ini ya mata kuliahnya hari ini kita fokus ke situ. Kita melihat motif di balik sebuah viralnya sebuah berita dan dampaknya seperti apa. Hmm, Kalau ini kacamatanya itu ekologi, ekolinguistik, kacamatanya ekolinguistik oleh Greg Gerhardt ya, Greg Gerhardt. Jadi kita lihat ternyata the story that we live by ya, cerita-cerita yang di sekeliling kita itu mempengaruhi ideologi kita dalam bersikap, menentukan kebijakan ataukah spend uang kita dan menghargai orang lain. Nah, nanti Mas Abim misalkan ya, nanti kan dapat Jakarta Post. Yang paling sering di search itu kan tahun 2005 itu kan Gemini AI misalkan ya. Terus kamu dapat Gemini AI. Ini kamu analisis pelan-pelan dampaknya AI di Indonesia. Ini kan Inclusive Digital Future for Indonesia. Building more meaningful and inclusive digital future for Indonesia. Kamu baca. Di dalamnya itu ada apa? Ini mengarahkan ke positif atau ke negatif. Itu kamu analisis pelan-pelan. Itu tugasnya digital literasi UTS-nya Mas Hafid minggu depan. Kalau Mas Hafid sendiri, peran AI ini baik apa tidak baik? Kalau di sini Ada sisi, gimana? ada sisi baik dan juga sisi buruknya, Pak. Oh iya, sisi baik buruknya dulu apa Mas Hafid? Sisi buruknya, Ehm, Ketergantungan. ketergantungan pada teknologi gitu ya. Iya, Kalau yang baik,
Yang baik mungkin bisa apa ya? Me, Nah, ini yang contoh yang baik Mas Kafid. Dengan AI, masyarakat pelosok ini bisa terbantu ya, karena teknologi ini ya, dari memesan makanan, bekerja, belajar, terus sekarang malah ada penanaman pohon apa penanaman sayur secara pakai pakai AI itu kan sekarang sudah ada. Ini membantu kita dalam hal yang seperti ini. Jadi ini beritanya baik ini. Nah, tentang kalau di sini itu ini ya AI di Indonesia itu semakin terutama ChatGPT dan Gemini itu semakin meningkat gitu ya. Kalau di sini dibuktikan dengan begini 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 begini. Nah, ini belum menjelaskan dampak negatifnya. Lah, kamu kritik itu, Mas Kafid, kamu kritisi dampak negatifnya masalahnya itu dari mana dulu dan dampak negatifnya bagaimana. Kamu jelaskan secara rinci. Kalau Pak Ikil, misalkan saya contohkan seperti ini. Saya contohkan, eh, kenapa sih apa anak-anak sekarang itu selalu pakai AI gitu ya dalam mengerjakan tugas, termasuk kamu ini jangan-jangan pakai AI. Karena ini Pak mempermudah Pak mereka bisa membantu kita secara cepat. Saya nggak bisa mikir-mikir lama-lama. Lah, berarti masalahnya kan di mana Mas Afid? Masalahnya, masalahnya anak muda sekarang itu suka yang instan, suka yang cepet-cepet, nggak pakai lama-lama, suka yang nggak mau berproses, hanya menikmati hasil gitu. Nah, itu masalahnya. Dampaknya apa? Ketika mereka nanti sudah lulus, misalkan gitu ya, kamu ngomong sesuka kamu aja nanti ketika apa di UTS itu. Ketika lulus, karena sudah tergantungan dengan yang instan-instan pakai AI, akhirnya mau cari uang juga eh, lebih mengarah ke yang cepat, gitu. Mau cari uang itu yang cepat dan menghasilkan. Contoh, kamu pakai trading, pakai bisa jadi pakai pakai banyak anak muda sekarang yang judi online juga banyak. Itu kan bukti bahwa argumen kamu itu dibuktikan dengan fakta bahwa anak muda sekarang ini suka lebih yang suka yang instan-instan, cepat dapat uang, nggak mau berproses gitu ya. Kalau pengalamannya Pak Iqlil, kamu sukses itu, Mas Abim ya, minimal 5 sampai 7 tahun lah. Bisa sukses itu setelah lulus itu ya, 5 sampai 7 tahun lah. Kalau 1 tahun sudah sukses, wah itu cepat cepat dapat cepat habis biasanya. Nah, kamu harus bisa mengelola motif dari sebuah intinya ya, motif dari sebuah berita dan juga sekaligus menangkal hoax, hoax gitu. Kalau ada yang masalah salah gitu ya, coba di eh, klarifikasi. Modalnya cuman kemauan dan kemauan dan ini, kemauan dan mau membaca, Mas Hafid. Kamu suka lihat-lihat berita, Mas Hafid? nggak terlalu Pak. Nggak terlalu. Kalau kamu HP itu ada sosial media kan? Yang FYP kamu apa yang terakhir di HP-mu itu? Yang kamu lihat ini, yang viral sekarang. Banyak kebanyakan berita bola Pak. Bola. Nggak ini. Kalau di Pak Ikel itu kemarin itu ada yang dicangar. Terus ada, Oh iya itu. iya kan? Mm-mm, yang viral itu. Nah. Terus ada yang apa ini Ahmad Dhani itu apa masalah dengan ininya, masalah dengan mantan istrinya gitu. Terus apalagi ya kemarin tuh ya. Kalau perang ya tiap hari ya, bola ya tiap hari ya. Enggak yang khas gitu loh, yang di Indonesia gitu loh, Mas Hafid. Itu cangar dan masalah perceraian. Nah,
Mungkin nanti kamu bisa ambil yang cangar, Mas Hafid, untuk analisa UTS-mu gitu ya. Kenapa kok anak muda sekarang itu eh, solusinya itu bunuh diri gitu ya. Kamu kasih pandangan kamu bagaimana untuk masalah bunuh diri di anak apa masa anak muda ini. Saya kasih lagi contoh kamu biar juga paham karena kamu udah tertinggal ya gitu ya. eh Masalahnya Ahmad Dhani dengan Mulan. Mulan apa mantan ini kok Mulan? Maya Estianty, mantan istrinya. Loh Pak, itu tuh kan Hmm. tidak penting Pak. Kenapa kok kita mencoba memahami? Enggak, penting sekali Mas Hafid. Setidaknya itu kalau saya hitung minimal kita kalau suka membaca hal-hal yang baru gitu ya. Ada 5 hal kalau dalam kasusnya Ahmad Dhani ini minimal itu ada 5 hal yang menjadikan bermanfaat bagi saya selaku saya sendiri gitu ya. Manfaat yang pertama contohnya ya, ketika ada masalah seperti itu gitu ya. eh, Anak yang tidak karena saya juga sudah berkeluarga, anak yang tidak ikut-ikut bermasalah itu menjadi ikut terseret gitu. Anaknya yang kecil sendiri yang siapa itu yang perempuan itu ikut terseret menjadi ada yang support, ada yang bully gitu ya. Karena perilaku orang tuanya yang kurang baik gitu ya. Dan ini pelajaran untuk saya ketika nanti ada permasalahan di rumah tangga, saya itu sikapnya bagaimana? Ketika ada harta gono gini, sikap saya bagaimana? Ketika ada permasalahan yang belum tuntas, komunikasi, rata-rata bukan masalah ya, itu pola. Pola-pola yang menjadikan perceraian itu apa sih? Itu saya teliti. Supaya saya itu nggak melakukan hal yang sama gitu. Itu banyak sekali manfaat ketika kita itu perhatian. Dan itu bisa dilihat dengan cara membuka situsnya pengadilan di kejaksaan itu kamu buka itu banyak bisa diakses banyak orang kasusnya Maya Estianty dengan Ahmad Dhani ini. Kenapa kok mereka bercerai? Di situ ada pola-pola. Kalau kamu masih males ya Mas Kafid ya, masukkan GPT terus eh, apa case-nya itu kan bisa di-download ya. Di pengadilan itu kan keputusan di pengadilan itu bisa di-download. Masukkan GPT atau masukkan ke Gemini terus jadikan bahasa bayi supaya saya paham. Promnya begitu. Mungkin 5 sampai 10 menit kamu akan paham gitu. Dengan hanya sedikit membaca dan mendapatkan manfaat teknologi itu kamu bisa memberikan dapat nilai positifnya. Kekurangannya apa gitu dan lain-lain. Bisa kamu ini kasih case. Nah, anak Itu muda ini nanti yang viral sekarang ini ya bisa kamu jadikan case yang beredar di sosial media, di TikTok, Instagram, di YouTube, di berita-berita itu permasalahannya kenapa? Nah, dan efek sampingnya ketika media itu memberitakan seperti itu, dampaknya seperti apa? Karena kan memang ya kalau media itu selalu memberitakan itu yang dramatis, yang kurang baik biasanya itu, agar orang itu melihat, agar orang itu penasaran dan ingin tahu kenapa sih gitu. Nah, tapi mereka tidak menyisipi apa solusinya untuk mengatasi itu. Jarang sekali yang memberikan uh, ulasan positif. Kalau kita kasih ulasan positif, tentunya nggak jadi masalah lah itu. Nggak jadi permasalahan, akhirnya ya selesai, nggak viral gitu. Lah, dampaknya ini seperti apa sih? Nanti berita ini kacamatanya Mas Hafid, misalkan yang bunuh diri di Cangkal itu boleh diusung dan dampaknya seperti apa? Silakan ya di UDR. Contoh lain Mas Hafid ya, contoh lain supaya kamu juga lebih paham. Karena ini tahun 2020 ya Mas Hafid ya, jadi itu masih COVID. Masih COVID ini. Jadi saya ini itu nelitinya itu begini, apa ini? Ini tadi itu 75.000. Ah, yang ini yang lanjutnya mungkin ya. Lah ini. Decline and Fall of the Sunda Empire, Royal
leaders sentenced 2 years in jail national di Jakarta Post. Jadi pada waktu itu ada permasalahan ya antaranya pokoknya intinya ada masalah lah ya, ada masalah lah. Tapi karena yang bermasalah itu behave politely, di sini ada kata-kata behave politely during the trial ketika di pengadilan dan kooperatif gitu ya. Akhirnya mereka hanya dihukum cuma 2 tahun, cuman 2 tahun di penjara. Lah ini menimbulkan apa, Mas Hafid kalau kamu lihat lihat ini, lihat berita seperti ini. Dampaknya kita kan juga masyarakat ya. Dampaknya seperti apa? Ketika ketika lihat misalnya ada koruptor, karena dia itu korporatif dan baik gitu ya, karena behave politely, dia cuma tahanan rumah atau bebas gitu. Ini kan akhirnya kan memicu kemarahan warga, membikin masyarakat itu menganggap koruptor itu adalah jalan yang paling efektif untuk memperkaya diri. Cuman 2 tahun di penjara atau 1 tahun tahanan rumah gitu ya. Tapi uangnya mereka itu banyak dan cepat. Gitu. Semakin masif lah perilaku koruptor itu karena tidak ada hukum yang tegas menjalankan menjalankan undang-undang. Jadi semakin banyaklah itu di daerah-daerah dan trust masyarakat kepada pemerintah semakin minim. Nah, itu kamu kasih seperti itu contohnya. Kalau nanti kamu membuat soal UTS gitu ya. Semakin detail semakin bagus. Pilih berita pakai bahasa Inggris beritanya. Terus nanti Mas Abim juga tak kasih tahu. Kayaknya belum bisa dihubungi ini Abim ini. Terus kamu analisis sedetail mungkin, upload di e-learning ya, upload di e-learning. Kalau nggak bisa kontak Pak Iqbal. Oke, Mas Hafid ya, Paham. paham ya? Untuk beritanya itu memilih satu nggih, Pak. Satu aja. Mm-mm. Eh, Bebas, beritanya bebas, terutama yang viral itu ya, karena yang viral itu yang nanti itu semakin banyak orang itu yang mengkonsumsi itu kan viral yang viral itu. Ketika banyak masyarakat mengkonsumsi berita itu dan apalagi yang hoax gitu ya, ada yang hoax gitu ya. Karena gini Mas Abim, Mas Hafid ya, kita itu hidup di era post-truth. Kamu tahu post-truth itu apa? Ini saya jelaskan. Post-truth itu adalah era di mana kebenaran itu tidak penting lagi. Jadi berita itu ketika ada berita itu tidak penting lagi menyuguhkan mana yang benar dan mana yang salah. Itu tidak penting. Yang penting adalah berita itu menyuguhkan apa yang diinginkan oleh pembaca atau netizen istilahnya sekarang ini. Apa yang diinginkan oleh masyarakat di Indonesia kebanyakan itu kepingin apa sih? Itu diberitakan. Misalkan ya, ada yang terakhir itu ada di Mojokerto itu istrinya, membunuh mertuanya dan istrinya nggak salah ya. Satu sisi itu di media-media itu kan kejam itu ya Mas Hafid ya beritanya ya. Tapi mereka lupa, mereka tidak menanyai langsung seorang wartawan itu menanyai motifnya kenapa kok membunuh itu. Ternyata yangnya itu lebih kompleks lagi gitu ya. Dan masalah itu perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahan yang sama, pembunuhan-pembunuhan yang sama di Mojokerto. Ada tindakan preventif lah minimal, ada penyuluhan-penyuluhan lah minimal, gitu ya. Sama ya di Cangar juga gitu ada masalah ya, dan masalah itu tentunya harus dibedah gitu ya. Dan pembedahan itu yang diinginkan apa? Yang pencuri ya dijebloskan penjara. Netizen kan menginginkan orang yang membunuh itu kan dijebloskan penjara. Atau yang terakhir itu ya, ada Pak Yai di Pati yang mencabuli 50 santri. Kita sebagai netizen pasti geram itu Mas Hafid ya. Yang diinginkan ya di penjara ininya, di penjara seburuk-buruknya, apa ya? Penjaranya itu yang paling buruk lah gitu. Kalau bisa seumur hidup gitu ya. Itu yang diberitakan oleh berita nanti. Gorengan-gorengan itu yang nanti yang diberikan. Padahal apa? Kalau kita lihat ternyata itu
hoax, Mas 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 Kafid ya. Yang melapor cuman satu santri dan empat lainnya itu sebagai saksi dan juga dia itu proses dan yang dua lainnya itu dicabut saksinya. Intinya cuman ada tiga atau empat itu ya laporan bukan 50 gitu. Dan ini yang digoreng netizen kan yang 50 santri ini yang digoreng kan. Itu 50 itu dari mana? Nah, ini kan nggak tahu kan wartawan aja yang melebih-lebihkan, menghiperbol akhirnya orang itu antusias dan itu menjadikan dunia jurnalistik itu hidup, ada perputaran uang di situ. Nah, tentunya kita nggak mau seperti itu karena dampaknya itu kita sebagai pendidik itu nanti akan negatif. Saya mau nanti analisis kamu itu melawan hoax seperti itu, dampak-dampak negatif seperti itu. Ya, paham ya Mas Hafid ya? Ini contoh-contoh Ya, aja. Ini mata kuliah digital literacy ini. Kalau yang saya contohkan ini kacamata lingkungan yang saya share sekarang, saya share screen ini. Nah, kacamata lingkungan. Duh, belum saya share ya. Ini yang saya share barusan ini. Belum saya share. Nah, ini. Jadi itu kan ada 75.000 ini ya. Ini Jakarta Post kayak gini. Terus kamu analisis. Gitu. Kalau ini behave politely tadi. Mas Hafid. Ya, ya seperti itulah. Kalau tidak ada pertanyaan, izin bertanya, Pak. oke silakan. Ini harus pakai Jakarta Post atau bagaimana untuk Bebas. mengetahui apa dari beritanya? Bebas. Bebas, Mas Hafid. Kebetulan saya kemarin kan begini caranya itu. Saya kan search saja di Google, year in search gitu ya, di Google. Nanti keluarnya seperti ini. Terus kamu pilih Indonesia gitu ya. Di tahun 2025, year in search yang paling trending itu apa sih? Gitu. Saya tahu sampai musik yang viral itu tahu. Siapa yang sering di search itu di Google itu semua tahu. Karena semuanya itu kan ngelink ke Google ya. Nah, ini kebetulan ada Gemini gitu. Bahkan yang trending sekarang loh, tahu ini. Yang trending sekarang Google ini tahu. Ini apa yang trending sekarang? Nah, ini yang nanti kamu cari. Nah, bola ini yang paling paling trending ya Al Nassr ini ya. Nah, ini ada Ronaldo gara-gara Ronaldo ini. Nah, ini bola. Ada apa lagi yang trending sekarang? Apa ini? Saya kok nggak tahu. Jaka Budi Utama ini siapa? Ini siapa ini? Lah, ini nggak tahu ya. Nah, ini perlu dicari. Bisa pakai Jakarta Post, bisa pakai yang lain. Yang penting ini ya, yang viral ya, Mas Hafid ya. Bebas. Ini kebetulan saya pakai Jakarta Post. Kebetulan. Bebas. Yang penting viral. Ini Jakarta Post ini juga ada ininya. Kalau saya lihat itu biasanya saya baca itu di Jakarta Post itu ada yang paling trending dibaca hari ini tuh ada. Oh ini yang the latest ya, yang paling the late, paling ini. Ah yang populer ini, yang paling populer. Ah ini kenapa kok Indonesia itu enggak ngefek ya ketika ada perang itu kenapa kok Indonesia enggak ngefek? Nah ini yang paling trending. Nah hari ini yang sering dilihat orang. Ini kalau ini versi Jakarta Post. Kalau kamu mau TikTok ya silahkan TikTok itu kan media sosial juga. Kalau mau Instagram juga silahkan. Yang penting analisanya. Analisanya itu kasih paham ya, Pak Iqbal ya nanti itu ya. Motifnya apa, alasannya apa, dampaknya apa. Secara mendalam. Itu yang penting opini ya. Mungkin itu Mas Hafid, Mas Hafid paham? Apa masih bingung? Paham, Pak. Bebas Mungkin nanti itu. kalau bingung bisa tanya ke Pak Iqbal. Oke. Ya, untuk hari ini cukup sekian Mas Hafid ya. Kamu Mbak besok tiap hari Jumat juga ada Pak Iqlil itu di jam
Pertama, kamu hadir itu dengan kakak kelas, apa, ini biar paham ya, Mas Habib ya. Mas Abim juga Ya, Pak. diajak kuliah, kalau nggak bisa offline juga boleh online. Kalau dengan kakak kelas itu pasti offline ya, sebagian ada yang online kayak psikolis itu kan habis kecelakaan. Ya. Ya, untuk hari ini kita akhiri. Terima kasih Mas Habib ya. Semoga Terima bermanfaat. kasih kembali. Ini Ya. link pengumpulannya yang di kolom chat ya. Link pengumpulannya di kolom chat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live.